Kita akan masuk ke poin kedua yang kita akan bahas. Kemarin kita sudah bahas tentang yang namanya ikat pinggang kebenaran, ya. Jadi kurang lebih itu adalah niat kita harus benar, ya. Dan saya lebih menekankan untuk masalah seks, ya. Tapi sebetulnya tidak hanya seks, ya. Kadang-kadang kita pelayanan niatnya untuk menyombongkan diri. Wah, ini sangat bejo sing saka bahasa nah, ya. Sehingga sini-sini salah ya. Tidak salah, tetapi ketika niatnya itu tidak benar, jadinya tidak benar, ya. Kalau punya bakat nari gitu ya, sini ada yang bakat nari ya, itu kan biasanya nyorama aku si nari. Jadi apa gereja sombong? Wah, ini bahaya ya. Kalau engkau para wanita tidak mau nari, saya dan Pak Eko kan. Siapa? Iya. Loh, kan firman Tuhan begitu. Kalau engkau tidak mau memuji Tuhan, batu ini akan berteriak. Oh, itu kan bisa pakai. Jangan-jangan nanti saya sama Pak Eko jadi duet maut ya. Kita nyanyi ya, nari bersama-sama ya. Jangan dibayangkan. Ya, oke, kita akan membahas yang kedua ini, berbicara tentang yang namanya baju zirah keadilan. Nah, ini menarik ya. Adanya memang di Efesus 6 ayat 14. Tetapi ayo kita lihat di dua ayat yang ternyata juga ada kata-kata baju zirah juga, ya. Saya mau kita baca dari Yesaya 59 ayat 17, ya. Dikatakan ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah. Cocok ya, pas ya. Jadi rupanya Paulus ini mengutip ayat ini, ya, yaitu baju zirah keadilan. Jangan lupa ini kitab Yesaya. Yesaya sudah ditulis sebelum Paulus menulis Efesus. Bahkan Paulus ini bukan sembarang orang. Kalau buat saya, Paulus ini rasul yang paling cerdas. Ya, karena dia memang backgroundnya itu Rabi Paulus, ya. Rabi Paulus, ya. Rabi itu maksudnya ahli dari Taurat. Ya, jadi kalau ahli Taurat itu orang Yahudi bilang Rab, ya. Rab, ya. Rabi loh di kita itu kan kawin gitu. Ini rabi ini. Nah, kalau di sana maksudnya rabi itu petinggi, ya, yang menguasai hukum Taurat. Dan rupanya Paulus ini menguasai betul. Jadi gak heran kalau dia mengutip dari Yesaya 59 ayat 17, ya. Juga kita jumpai hal yang sama di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8, ya. Ini pun berbicara tentang berbaju zirahkan. Tapi sedikit beda, berbaju zirahkan iman dan kasih, ya. Jadi berbaju zirahkan iman dan kasih, tapi sama-sama berbaju zirah. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu baju? Ya, baju itu apa? Jadi rupanya baju di dalam budaya Timur Tengah itu berbicara tentang perilaku, tentang yang kelihatan, tentang perbuatan kita, tentang sikap kita. Maksudnya ya, saya khotbah tentang sikap, ya, attitude, ya. Ini bajumu, ya. Engkau tidak bisa melihat dalemanku, tapi engkau bisa melihat baju. Ya. Engkau tidak bisa melihat niatku, tapi engkau bisa melihat perbuatanku. Jadi baju itu berbicara tentang perbuatan, ya. Dari mana? Coba kita baca dari Matius 22 ayat 11 dan 12. Terlalu panjang kalau saya baca perikopnya, tapi intinya begini. Masih ingat Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Perumpamaan itu tentang apa? Tentang perjamuan kawin. Jadi raja ini mau ngadain pesta perkawinan. Semua sudah siap, undangan disebar, tapi tidak ada yang datang.
Kemudian raja ini nyuruh anak buahnya panggil yang sudah saya undang ini panggil. Wah, mereka datang panggil, tidak ada yang mau. Mereka laporan sama komandan. Raja, semuanya repot. Ada yang repot di ladang, ada yang repot sama ternaknya. Wah, tidak ada yang mau datang. Raja marah. Raja marah, kemudian ya intinya sih yang diundang akhirnya ditutup gitu lah ya. Terus kemudian apa? Bagaimana ini? Semua sudah disiapkan untuk pesta. Ya sudah, kamu pergi keluar rumah. Siapapun yang kau jumpai, diajak. Ini ceritanya, ya. Siapapun yang dijumpai, jangan ada di perempatan jalan, yang lagi bebel di pinggir kali, Pero sedang memancing, ya memancing kerusuhan, ya, dipanggil, ya. Jadi rupanya pelayan-pelayan ini pergi ke seluruh negeri, pokoknya sopo sing ketemu ditawari wis. Ya, ditawari ikut. Ya, ini sebetulnya perumpamaan ini bercerita tentang, saya pernah bicara bahwa keselamatan itu awalnya memang untuk orang Yahudi. Wis mau dan mau memang begitu. Ya. Jadi pertama kali Tuhan itu mendesain keselamatan untuk orang Yahudi, yaitu tanpa undangan tadi. Tapi mereka menolaknya, makanya Tuhan bilang, udah, pergi kemana saja, semua yang kamu jumpai ajar, dijak. Kemudian mereka semua, saya mau tanya, dijak itu ada dua kemungkinan loh, mau atau tidak, ya kan? Misalnya Pak Warno ajak, Pak makan sopir, sudah kenyang, berarti tidak mau, gitu ya. Artinya ketika pelayan-pelayan atau hamba-hamba raja ini ngajak, bisa jadi orangnya hanya mendengar tapi tidak menuju kepada pesta pernikahan, bisa jadi dia menuju pesta pernikahan, gitu ya. Artinya nggak semuanya akan masuk. Tapi kemudian setelah di dalam, ini ayatnya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, tamu-tamu yang sebetulnya diambil dari pinggir jalan yang Bani pokoknya satu muni, gitu. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Next. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Kalau nanti dibaca terusannya, kemudian raja ini marah dan dia suruh lemparkan orang ini, ya, ke tempat yang kalau kita konteksnya neraka. Coba perhatikan, kenapa orang ini dihukum? Karena tidak mengenakan pakaian pesta. Apa maksudnya pakaian pesta? Kita ini adalah orang-orang yang di pinggir jalan. Ya, Riki ini dijumpai oleh pelayannya raja, dan rupanya Riki mau ikut masuk ke pesta, ikut. Tapi ada satu syarat, pakaianmu harus pakaian pesta. Apa sih maksudnya? Perbuatanmu harus mencerminkan perbuatan anak Tuhan. Jangan cuma saya, tapi perilakumu tetap, ya, perilakumu tetap gitu. Ya, percaya sama Tuhan, percaya, tapi perilaku tetap. Ini kalau ketemu Tuhan, tanya begitu. Pakaianmu itu pakaianmu nggak pakaian pesta, keluar. Makanya dikatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, ya kan? Artinya apa sih? Pakaian itu berbicara tentang perbuatan kita yang kelihatan. Nah, terus dikatakan bahwa baju sirah ini baju sirah keadilan. Aduh, kok baju sirah keadilan ya? Memang sebetulnya agak kurang pas. Ya, jadi begini. Kemarin kita belajar ikat pinggang kebenaran, betul ya? Ikat pinggang kebenaran itu bahasa aslinya aletheia. Jadi ikat pinggang kebenaran itu aletheia. Sedangkan
Untuk baju zirah ini dikatakan dikaiosune. Dikaiosune itu bukan hanya kebenaran, tetapi juga keadilan. Makanya kalau Bapak Ibu baca di terjemahan lain, ada yang menerjemahkan dengan baju zirah kebenaran, bukan keadilan. Ya, karena memang diakoniosune ini bisa kebenaran, bisa keadilan. Terus bedanya apa? Bedanya sederhana sih sebetulnya, ya rumit tapi ya simpelnya saja lah. Simpelnya apa? Kalau aletheia itu yang belum nampak, jadi kebenaran di hati itu aletheia. Tapi kalau yang ini kebenaran yang sudah nampak, ya kebenaran yang dilakukan, ya. Berarti artinya kita harus mengenalkan, kita harus melakukan kebenaran. Ya, tidak hanya keadilan, tetapi saya lebih menekankan kebenaran. Nah, pertanyaannya, piye cara? Karena apa? Kebenaran ini punya berbagai versi, betul? Ya, kebenaran itu punya berbagai versi. Ora sadoh, ya kan? Ada teori yang mengatakan punya istri lebih dari satu itu bagus, nggak boleh. Itu bagus. Ya, bukan Pak Eko ya ngomong ya. Kan, ada yang ngomong gitu. Tapi ada juga yang mengatakan, oh kalau tidak punya istri itu bagus. Itu berarti kan kebenaran itu kita tidak mana. Yang satu ngomong semakin banyak semakin baik. Yang satu, oh kalau engkau mau hidup mulia tidak perlu menikah. Menyendiri di gua Sunyaran karena ada ajaran seperti itu ya, sehingga tidak menikah itu baik. Tapi di satu sisi menikah semakin banyak semakin baik. Terus ini sih benar sih di. Jadi kebenaran itu rupanya kebenaran ini ada banyak. Kebenaran itu ada banyak. Nah kadang-kadang kita berkata bahwa gini aja. Saya pun pernah berkata begitu. Ya, tapi ini sebetulnya kita mau belajar malam ini lebih dalam. Tapi saya biasa ngomong begini supaya lebih mudah menjelaskan. Saya selalu begini. Kalau kau lakukan sesuatu dan kau punya rasa tenang, rasa nyaman, ada damai sejahtera, artinya itu dari Tuhan. Jadi ya. Jadi misalnya ada yang tidur mimpi dikejar-kejar panci. Ada orang mimpi dikejar-kejar panci. Wah, nanti mulai gotak-gotak gitu. Ada lagi yang orang ngomong, aku mimpi apa? Mimpi pakai baju pengantin. Jarane wong tua mimpi apa? Mati. Iya kan? Katanya, ya. Jadi kalau pakai baju nganten, hati. Ya sehingga ketika malamnya ngimpi dapat baju manten dan dia pakai pas di mimpi itu maksudnya. Wah, kemudian nggak bisa tidur. Dia besok aku mati. Loh ini kan nggak berdasar, betul ya? Nah kalau saya bilang Pak, nek sing ora tenang, ora nyaman itu bukan dari Tuhan. Tapi sebetulnya nggak pas saya ngomong begitu, nggak pas, ya. Nggak pas. Jadi kalau Anda bilang, oke, kalau begitu kebenaran itu sesuai hati nurani, ada benernya, ada salahnya. Kenapa? Karena kebenaran dalam hati nurani ini juga tergantung hati nuraninya siapa. Coba kita baca Titus 1 ayat 15. Titus 1 ayat 15 bicara tentang hati nurani. Hati nurani itu bahasa Arabnya nur, aini, mana lainnya? Apa? Kasihan sekali jaga rumah, ya. Dulu biasanya kalau yang jaga rumah ya lesi, beki, gitu. Ini nur aini, Jadi namanya hati nurani itu dalam bahasa Alkitab dikatakan suara hati, boleh ya? Suara hati. Tapi rupanya
suara hati manusia juga sudah kotor. Nah itu masalahnya. Jadi dikatakan gini, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Tapi benar, kadang-kadang memang betul. Ya, saya dulu pernah masuk toko, kemudian saya lirik, ada satu benda yang menarik hati. Kemudian tangan mulai ambil, mau saya masukkan ke kantong. Tapi ada suara berkata, jangan, itu kamu nyuri, nanti kalau ketahuan gimana, ya? Kemudian saya letakkan lagi pada itu. Kemudian ada suara lagi, ya nggak ada yang tahu, zaman itu belum ada CCTV, ya. Udah nggak ada yang tahu, sudah ambil saja. Waktu tangan saya ambil lagi, ada suara yang kedua berkata, jangan ambil. Sampai akhirnya saya tidak ambil barang itu. Saya yakin bukan suara manusia. Kenapa? Karena saya belum percaya sama Tuhan Yesus. Ngerti ya? Ya, jadi jangan salah loh. Hati nurani bisa benar? Bisa. Tetapi tergantung dari budaya yang ada, tergantung dari kebiasaan, tergantung dari bagaimana engkau dibesarkan. Saya kasih contoh. Menyambut tamu itu dalam adat Jawa itu baik ya. Kita menyambut tamu itu ya kita makan gitu ya. Bahasa Jawanya ngomongnya tamu. Waduh kalau ada tamu datang, wah ngomong-ngomong. Yang dulunya nggak pernah bikin sirup, karena ada tamu sirup gitu. Itu makanya pas lebaran itu biasanya piring yang terbaik keluar, cangkir-cangkir yang cantik keluar. Biasanya ya, gelas ono tulisannya engkau. Yang dipakai gelas tulisannya engkau, isinya banyu putih. Kenapa? Karena gelas yang memang bonus beli engkau. Itu yang dipakai sehari-hari. Tapi begitu mau lebaran, oh ada tamu banyak, nanti saudara-saudara datang, terus piring terbaik keluar. Ya. Panci stainless steel punya bumbun keluar, ya kan? Tapi setelah lebaran selesai, masuk lagi ya, panci sing peot-peotnya unggonen gitu. Ya, stainless steel mana itu digota, tamu bagus, budaya yang baik. Tapi tahu nggak, orang Arab lebih menghargai tamu. Jadi orang Arab itu kalau ada tamu datang, bahkan sampai disembelihkan kambing atau domba untuk suguhan tamu. Wah, luar biasa ya. Jadi biasanya nggak pernah makan daging, tapi begitu ada tamu datang, ambil domba yang terbaik, sembelih. Nah, ini ada di Alkitab banyak, ya. Abraham yang didatangi oleh 3 orang malaikat, ya. Cepat sembelih anak domba supaya apa? Dimakan bersama. Ini budaya bagus, tapi ada yang nggak bagus juga. Di satu tempat di benua Afrika ada satu suku yang punya budaya kacau. Buat kami, ya, buat mereka nggak kacau, karena mereka saking mau menyenangkan tamu, menghormati tamu. Ketika tamu itu bermalam di rumahnya, sangat tidak sopan kalau tamu ini tidur sendiri. Nah, terus istrinya suruh nemenin tidur. Loh, benar itu. Jadi istrinya suruh nemenin tamunya tidur. Ya, gua ngapain aja. Buat mereka, ya, benar-benar saja. Kenapa? Itu budaya mereka. Tahu maksud saya? Kita nggak bisa bilang, hati nurani itu di mana? Ya memang biasa aja. Karena mereka sudah besar di lingkungan seperti itu. Itu kan satu bentuk untuk menghormati tamu. Tapi tentu tidak cocok dengan hati nurani orang Jawa. Tahu ya? Artinya hati nurani
dijadikan sebuah dasar kebenaran. Bisa sih, tapi jangan 100%. Oke lah 90% seperti tadi kasus saya nyolong ya. Tapi nggak bisa semua, karena itu tergantung bagaimana engkau tumbuh. Ya. Kalau tumbuh di lingkungan yang biasa mabuk, biasa pukul-pukulan, mungkin ngapelin istri itu biasa. Karena apa? Semua orang lakukan itu, gitu kan? Dan nggak ada rasa bersalah, nggak ada. Karena apa? Ya biasa semua orang begitu. Nah, itu namanya hati nurani itu. Makanya firman Tuhan bilang hati nurani kita itu sudah najis. Terus gimana supaya kita bisa berlaku benar? Berlaku benarlah di hadapan Tuhan. Nah, kalau kamu berlaku benar di mata Tuhan, ini standarnya gede lagi, ya, standarnya besar lagi. Kenapa? Karena coba kita buka Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, ya? Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Makanya tadi ayatnya berkata, hati kita sudah berdosa, akal kita sudah berdosa. Ya, banyak orang ngakali orang lain, ya, dan bangga. Ini susahnya begitu. Ada murid-murid yang bangga sekali bisa nyontek. Halo, di sini ada murid-murid bangga sekali bisa nyontek. Tadi aku juga nyontekan, guruku nggak ngerti. Kayaknya bangga banget. Seharusnya amal itu ya aku mungkin bisa mendapat nilai yang baik dalam ilmu pengetahuan, tetapi untuk mendapat nilai yang buruk dalam kejujuran. Betul? Ada seorang guru matematika masuk ke kelas, dia bilang begini kepada anaknya, dan saya harap ini bisa jadi contoh kita sebagai guru dan dapat profesi sebagai guru. Guru ini bilang begini, hari ini ada 2 ujian. Satu ujian matematika, yang kedua ujian kejujuran. Mantap ya. Ibu berharap kalian bisa lulus dua-duanya. Tapi kalaupun tidak bisa, saya harap kau gagal di dalam ujian matematika. Berarti kadang-kadang guru sekarang yang nyuruh, yang penting nilainya bagus, senang. Oh, anakku nilainya baik. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah perilakunya itu sudah menunjukkan dia anak yang baik? Caranya jadi angka nilai 10 untuk matematika, tapi dia tidak sopan sama guru, tidak respect sama yang lebih tua, sikapnya jelek, sombong. Kalau saya jadi guru, buat apa aku dapat nilai 10 matematika? Betul? Ya? Sebagai guru, kita punya kewajiban melatih 2. 1 ilmu pengetahuan, 2 attitude mereka, sikap mereka, perilaku mereka, termasuk kejujuran. Ya? Termasuk kejujuran. Dan parah lagi, yang ngepek itu nggak cuma anak-anak SMA, mahasiswa STT juga ada yang menyontek. Coba bayangin, ya. Mahasiswa STT itu berarti calon pendeta, tapi ujiannya nyontek. Saya nggak habis pikir, kalau kita kuliah lalu nyontek, padahal jelas kita tujuannya jadi hamba Tuhan, mau jadi apa? Gitu ya, mau jadi apa nanti, jadi pendeta tapi nyontek?
Tahu maksud saya? Ya? Jadi ayolah kita mulai berpikir ada hal yang jauh lebih besar hanya sekedar nilai. Kadang-kadang akal manusia berpikir, oh yang pentingnya kamu dapat A. Nanti kalau kamu dapat A, IP-mu itu 3,99. Oh gampang cari kerja. Betul? Ini yang kadang-kadang dicekokin sama dunia ini. Sehingga akal kita pintar sekali untuk kerjain orang. Tapi kalau untuk kerjaan pekerjaan Tuhan, ngobrol, otaknya itu seret gitu. Kalau disuruh memuji Tuhan begitu, aku rakyat ini bikin alasan gitu ya. Tapi ini kalau bully cepet terakhir gitu. Des gitu. Luar biasa ya. Kayaknya tuh mantap sekali gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan jadi lambat. Satu lagi cerita. Ada satu orang pergi ke pendeta. Dia bilang begini, katakan saja orang itu namanya Febri, bukan Anda. Nah, Febri ini ketemu sama Pak Pendeta, gitu ya. Kemudian Febri bilang ke Pak Pendeta, Pak Pendeta, saya sudah berbuat dosa Pak Pendeta. Loh, kaget Pak Pendeta. Kamu dosa apa Febri? Saya ini orang kaya. Apa? Kamu orang kaya? Wah, Pak Pendetanya marah ya kan. Ini sudah ngerti firman, masih saja mencuri ayam. Kemudian Febri begitu. Jangan marah dulu Pak Pendeta. Kalau ayamnya saya kasih ke Pak Pendeta mau tidak? Nyoko itu rupanya ya. Pak Pendeta bilang, wah ya gak mau. Enak saja, gak mau saya. Ayam haram, gitu. Itu ayam campur babi, gitu. Ayam yang mengandung minyak babi, ya. Jadi haram, gak mau. Terus Febri nggak kalah akal, dia ulangi lagi. Nggak apa-apa Pak Pendeta, saya mau bertobat ini buat Pak Pendeta saja. Tetap Pak Pendeta nggak mau. Febri ngotot lagi, Pak Pendeta, benar ini saya buat Pak Pendeta saja. Tidak mau. Wah, Pak Pendeta sampai menolak tiga. Terus Febri tanya, nah, terus gimana Pak Pendetanya? Ya begini, kembalikan itu kepada yang punya dong. Apa Febri bilang, nah itu masalahnya Pak Pendeta. Kenapa? Yang punya itu sudah nolak saya 3 kali. Saya mau balikin ke dia. 3 kali itu ditolak Pak Pendeta. Wah Pak Pendeta mikir, oh gitu. Ya sudah, kalau memang sudah dicoba untuk kembalikan ke yang punya dan yang punya menolak sampai 3 kali bahkan, ya sudah itu buat kamu. Kamu tidak dosa ya, sudah. Oh, kamu sudah mau ngasihkan tapi ditolak kok ya toh? Ya sudah, itu buat kamu. Setelah Febri pulang dengan sukacita ngambil bawa ayam, Pak Pendeta pulang ke rumahnya. Dia lihat ayamnya yang satu. Ya, ayamnya Pak Pendeta hilang 1. Anda tahu ceritanya kan berarti? Berarti yang dicuri seperti Febri Pak siapa? Pak Pendeta. Makanya dia Pak Pendeta ini buat bapak saja. Tidak mau. Itu 3 kali sudah saya coba kembalikan ke Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak mau. Saya mau tanya, Febri pintar? Pintar. Pintar sekali saya bilang ya. Bisa ngakali pendeta. Ya, jangan dipraktekkan ya. Tapi pintar sekali. Ya, dia merasa nggak salah loh. Saya kan sudah mau balikin Pak Pendeta yang nolak. Pintar sekali, saya bilang. Tetapi itulah akal manusia. Sudah najis. Seperti halnya hati nurani. Jadi tidak bisa lagi kita pakai akal, kita nggak bisa lagi pakai hati nurani. Nah, terus pakai apa? Kalau dikatakan dosa ini maka membuat kita tidak didengar. Nah coba. Berarti kalau engkau sudah berdosa, mau minta ampun pun tidak didengar. Betul? Iya kan? Kalau saya sudah berdosa, saya minta ampun, dikatakan apa? Ya, sehingga ia tidak mendengar. Jadi kalau saya orang berdosa, saya minta ampun
sama Tuhan, Tuhan tidak mendengar. Kalau Tuhan tidak mendengar, kira-kira kita diampuni tidak? Halo? Oh nggak ngerok. Terus piye? Kita stuck dong di sini. Bahkan dikatakan begini. Ayat sebelumnya apa? Bukan Tuhan tidak mau menolong, bukan tangan Tuhan itu tidak kurang panjang, bukan. Tapi segala kejahatan kita. Jadi kalau mau jahat, mau berdosa, mau minta tolong sama Tuhan, bisa? Nggak bisa. Nah terus piye? Nah ini kita bicara tentang status. Apa? Status. Status ini bukan status Muslim, tapi status kita sebagai orang berdosa. Jadi ketika kita lahir roh, kemarin saya berbicara tentang dosa ya, tapi ini lebih dalam. Ketika saya lahir roh, engkau statusnya itu berdosa, walaupun belum berbuat dosa. Ini beda ya. Status berdosa sama sudah melakukan dosa itu beda. Contoh, ada yang tahu singa atau macan atau harimau, tahu ya? Kita mengatakan harimau itu binatang buas. Betul ya? Saya mau tanya, kenapa harimau dikatakan binatang buas? Karena menerkam kambing. Saya mau tanya, kalau harimau-nya sedang layang-layang, tidak sedang menerkam kambing, apakah harimau itu jadi bukan binatang buas? Tetap dong. Walaupun harimau-nya itu sedang tidur sekalipun, kita akan bilang harimau adalah binatang buas. Karena binatang buas itu statusnya harimau. Dia mau ngapain aja, harimau itu tetap statusnya binatang buas. Itu langsung dinego. Ya kan? Nah, status kita ini orang berdosa. Maka dari itu perbuatan kita seperti apapun, kita tetap di mata Tuhan berdosa. Contoh, masukku lagi jengkel karena satu masalah dengan Mas Firman. Ya. Sebenarnya banyak masalah ya, tapi satu masalah ya. Lagi jengkel betul sama Mas Firman. Nah Mas Firman tuh merasa, aduh aku salah nih masukku. Kemudian Mas Firman bikinkan kopi. Saya mau tanya, baiklah, ayo bikinkan kopi, kemudian diantar ke Mas. Kopi, baik kan? Tapi kalau jengkel aja, Mas sudah. Apa kopi? Betul Mas Uge? Betul. Pasti karena jengkelnya, perbuatan baik pun akan dipandang sebagai sesuatu yang jelek. Coba pernah jengkel sama Benar. Kalau lagi jengkel gimana? Tapi jeting mantau jeting. Betul nggak? Ya, saya tanya, jeting kakimu itu perbuatan baik. Baik, tapi karena cuma lagi jengkel, nah salah. Tidur di luar ya. Benar kan? Loh, ini kan realita. Betul ya? Kalau kita lagi jengkel, pasti apapun yang diperbuat orang itu akan menjengkelkan kita. Walaupun perbuatannya baik. Sehingga kita udah nggak objektif lagi. Ketika mertua jengkel sama menantu, sudah jengkel ya, statusnya status jengkel, itu menantu mau ngapain aja tetap salah. Yakin Ustaz? Dimasake yo salah, orang dimasake salah, balik kasih salah, balik bengi
salah. Itu kerja salah, nganggur salah kabeh Mas. Betul, kenapa? Statusnya. Ngerti ya? Ya, pastilah kita begitu. Makanya firman Tuhan bilang, semua orang sudah berdosa dan harus siap-siap sama murka Allah. Murka itu apa sih? Gak cuma marah ya murka itu, lebih dari marah. Ya. Nah, inilah Tuhan memandang kita. Tuhan memandang kita itu penuh dengan murka. Makanya sorry to say, Anda berbuat baik kayak apa? Tuhan Yesus bilang, firman Tuhan bilang apa? Karena kamu berdosa, aku gak mau dengar. Loh bener loh. Karena masukmu berdosa, mau setiap hari dia ke gereja, Tuhan gak mau dengar. Coba kita buka Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala, bukan segala kejahatan loh, segala kesalehan kami, segala perbuatan kami seperti why? Karena statusmu masih status orang berdosa. Ngerti ya? Makanya ayat ini, kain kotor itu bukan hanya kain buat celana. Kain kotor itu kain yang biasa alas wanita lagi haid. Jadi imagine wanita-wanita yang lagi haid seperti apa kain itu. Itulah kesalehan kita. Lalu kesalehan kita saja gitu, kejahatan kita yang apa ya? Kenapa dia? Semua itu kenapa? Karena status kita orang berdosa. Karena status kita masih berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan masih murka sama kita. Maka dari itu yang dibereskan pertama kali apa? Statusnya. Dan status itu bisa berubah ketika engkau terima Yesus. Gitu. Makanya waktu KKR kemarin saya tawarin, ayo, saya nggak berbicara tentang attitude dulu, saya nggak bicara tentang perbuatan baik dulu. Nanti, kenapa kalau engkau berbuat baik tapi statusmu masih berdosa? Percuma. Buat apa? Betul? Statusnya ini benerin dulu. Murkanya Tuhan itu diredam dulu, betul ya? Kalau tadi saya ondaikan Jovan lagi jengkel sama Andre, ya Andre harus clear dulu masalahnya, betul? Kalau masalahnya Andre ini sama Jovan clear, Jovan sudah mengampuni Andre, dipijitin saya, oh silakan. Ya kan? Benar ya? Kenapa sudah tidak murka lagi? Karena statusnya Andre yang tadinya dimurkai oleh Jovan sudah sama halnya dengan kita. Ketika kita punya status berdosa, Anda mau bikin apa saja di mata Tuhan seperti kain kotor. Makanya saya bilang, ayo terima Kristus dulu. Kita tidak usah bingung gimana kita berbuat baik, tidak usah bingung itu. Terima Kristus, maka kalau kita terima Kristus itu artinya kita sudah didamaikan dengan Allah. Lihat, Allah sudah tidak murka lagi. Saya mau tanya, kalau sudah terima Kristus masih bisa berbuat dosa? Masih. Ya. Tapi apakah orang yang tidak terima Kristus tidak bisa berbuat baik? Bisa ya? Ada banyak orang yang tidak terima Kristus berbuat baik. Mereka tanya ke saya, Pak Pendeta, masa Tuhan tidak adil? Ada orang yang begitu luar biasa melayani sesamanya, masa tetap masuk neraka? Saya bilang, ya maaf ya. Setahu saya apa yang jadi Pak? Ya memang mereka masih mati. Loh kok bisa? Jelas. Oh mereka masih murka, Tuhan masih murka sama mereka. Mau buat apa saja di mata Tuhan itu kain kotor.
mikir macam-macam dulu. Ya, dan waktu KKR saya sudah minta siapa yang mau terima Kristus maju. Hanya 2 yang maju. Nggak apa-apa. Artinya saya yakin ini semua sudah terima Kristus. Amin. Ya. Yang jadi pertanyaannya, gimana ngeceknya? Simpel. Engkau ini orang jahat yang berbuat baik, atau orang baik yang sesekali berbuat jahat? Ya. Beda loh. Engkau ini orang jahat, engkau ini orang berdosa yang kadang-kadang berbuat baik, atau engkau ini memang orang baik yang kadang-kadang berbuat dosa. Ya. Bagaimana cara tahunya? Bagaimana reaksimu terhadap dosa? Ya, makanya banyak pendeta mengatakan terima Kristus itu punya status yang baru, atau biasa disebut dengan hidup baru, punya kebiasaan baru. Yang tadinya engkau kerbau, sukanya di mana? Di lumpur. Ya, biasanya Pak Pendeta kan ceritanya begitu ya. Udah dibersihin, komplit, wangi, dilepas main lagi, lumpur lagi. Kenapa? Karena statusnya memang kebo, mainnya di lumpur. Gitu ya. Tapi kalau engkau sudah berubah dari kerbau ke kucing, kucing itu kena air aja lari gitu ya. Kalau kesetanan, coba cemplungin kucing ke wow ya heboh itu. Ya kenapa? Karena itu bukan habitatnya. Sama halnya dengan kita. Ketika aku bilang, saya ini bingung Mas Yoyo, saya orang baik yang kadang-kadang berbuat dosa, atau orang berdosa yang kadang-kadang berbuat baik. Jadi berbuat baiknya dari dulu gitu. Senin sampai Sabtu berbuat dosa, ya. Simpel. Ketika mau berbuat dosa gimana? Mau mengambil dari bangunan, atau dengan sengaja menutupinya dengan segala kemunafikan, ya. Berbuat dosa luar biasa, tapi tidak ada rasa bersalah begitu. Masuk ke gereja katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Padahal sebelumnya baru 5 orang, ya baru 5 orang itu. Tapi masuk gereja langsung otomatis berbahaya, ya dari yang ini langsung shalom gitu ya, wah luar biasa ya. Atau kita ketika berdosa seperti Daud, saya senang dengan Daud. Walaupun saya kadang-kadang kalau ngomong tentang Daud sedikit kasar, saya bilang Daud ini lebih rendah dari binatang. Bagaimana tentang ya kan? Daud ini naksir bersama cewek, suaminya dibunuh. Padahal suami loyalnya sangat mati sama Daud. Sama Daud rela itu dibunuh, mati demi mendapatkan wanita. Tapi yang menarik apa? Ketika dia sudah turun, langsung berlutut di hadapan Tuhan. Dia tak berlutut dia lalu Daud berlutut di makam yang mulia, enggak ya. Dia berlutut di majelis gereja, dia berlutut di Pak Pendeta, enggak ya. Dia berlutut di depan. Daud ngerti dia bersalah di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama kali harus dikembalikan statusnya. Setelah itu dia mau bereskan sama keluarga Uria, silahkan. Tapi yang penting bereskan dulu dosamu dengan Tuhan. Dan lamanya waktu itu menunjukkan kamu ini benar-benar anak Tuhan, masih anak setan. Sorry.
Kalau di sini ada yang berkata, Mas Yoyo, aku susah melepas pornografi. Udah sejak SMP saya pornografi. Saya mau bilang kalau engkau tidak bisa lepas, engkau anak setan. Anak setan. Harusnya kalau anak Tuhan ngerti itu salah, ditegur sama Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Saya nggak mau kok berlutut di hadapan saya. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Jadikan semua bangsa murid Mas Yoyo. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi kalau kau salah, minta ampun sama guru, bukan saya, Tuhan. Kau salah, minta ampun. Ketika engkau seperti itu, seperti Daud contohnya, saya bilang engkau sudah lahir baru. Kalau enggak, berarti engkau perlu terima Kristus. Engkau masih perlu terima Kristus. Makanya Roma 5 ayat 9 berkata begitu. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh apa? Jadi bukan berarti Alfian ini jadi benar di hadapan Tuhan, nah, tapi Alfian dibenarkan. Makanya saya selalu bilang di perjamuan kudus, kalau bicara layak, semua kita nggak layak. Amin. Tapi karena kita dilayakkan, gitu loh. Ya, karena sudah ditebus dosa kita. Darah Kristus itu sudah meredam kemurkaan Allah. Ya. Oke, sekarang murkanya Allah sudah reda, sudah enak, gitu ya. Ketika kau berbuat dosa, Allah marah? Atau Allah, oh enggak apa-apa, kan kamu sudah dibenarkan. Allah marah nggak? Tetap marah. Betul ya? Tetap marah, tapi tidak murka, gitu loh, tahu? Ya, makanya di dalam bahasa teologi kita sudah tidak lagi dihukum, karena penghukuman itu sudah dilunas, dibayar di kayu salib. Kita sudah tidak lagi dihukum, tapi kita masih diajar. Kita udah nggak dihukum, ya. Jadi kadang-kadang ada tuh istri yang suaminya nakal sedikit, terus naik motor jatuh, lu dihukum Tuhan. Lu sih nakal sama saya, dihukum Tuhan. Kadang-kadang gitu kan? Ya? Ada istri yang dikasih tahu ngeyel, terus tiba-tiba ada kejadian, suaminya bilang, kamu ke gereja, dihukum. Ketika kita sudah percaya Kristus, bahasa teologinya ya, kita sudah tidak lagi dihukum. Tapi sebagai anak, tidak ada anak yang tidak dihajar bapaknya. Saya tanya, kira-kira kenapa anak dihajar? Karena bapaknya hobi menghajar, ya kalah. Kenapa mana? Nakal. Itu. Tapi status kita tidak hilang. Status kita tetap anak Allah. Karena kita sudah terima Yesus. Tapi kalau engkau bersalah di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mengajar. Pasti Tuhan mengajar. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat yang ke-16. Oh, tadi belum saya kasih ya. Ketika engkau terima Kristus, maka saat itu juga ada Roh Kudus yang masuk ke dalam hatimu. Nah, jadi kalau kamu terima Roh Kudus, saat itu terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini harus komplit ya. Ada orang yang terima Kristus sebagai Tuhan only, Allah, hanya Tuhan saja, Allah.
dua-duanya Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat berbicara bahwa Kristus yang menebus kesalahan kita. Tuhan yang berbicara apa? Kristus sebagai Raja kita. Makanya sudah bicara ya, Tuhan itu apa sih? Tuhan itu Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya jadi Tuhan, gitu ya. Jadi Kristus itu Raja kita. Kita mau dididik, kita mau disuruh, kita mau diutus. Bicara tentang ini. Kalau kau sudah dalam hatimu Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ada Roh Kudus yang di dalam hatimu. Ngapain Roh Kudus? Ini. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ini sebetulnya diambil dari Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Ini bicara apa sih? Yeremia itu bicara sebelum perjanjian baru, ya ini perjanjian lama sih. Jadi Tuhan bilang begini, dulu hukum itu ditulis sama Musa di mana? Di batu. Hukum itu ditulis di batu untuk menentukan engkau benar atau salah. Tetapi nanti itu berbicara Pentakosta. Tapi nanti aku Tuhan akan menaruh hukumku di mana? Di hati. Ya. Makanya kalau saya sekarang ketika saya mau berbuat dosa ada suara, saya yakin itu suara Yesus. Kenapa? Karena sekarang saya percaya kepada Tuhan. Dulu saya bilang itu suara hati, karena saya belum percaya kepada Yesus. Tahu bedanya ya? Nah, tahu bedanya ya? Maka dari itu biarkan kau terima Kristus, nanti Roh Kudus yang akan pelan-pelan mengoreksi. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Tapi langkah pertama, selesaikan dulu statusmu sama Tuhan. Kalau kamu statusnya masih orang berdosa, mau sehebat apapun engkau di mata Tuhan, kain kotor. Amin. Mari kita berdoa. Kita mau nyanyi satu lagu yang tadi lagu terakhir dinyanyikan. Itu sepertinya pas dan cocok. Saya minta